Film dimulai di pinggiran ibu kota Tokyo, Jepang, di mana ada sebuah keluarga bernama Suzuki, yang terdiri atas 4 orang anggota. Pada awal film, kita melihat sekilas tentang mereka di apartemen mereka yang sempit. Sementara putranya bernama Kenji, dan putrinya bernama Yui sibuk dengan HP mereka, sang ayah bernama Suzuki, menikmati menonton televisi. Ketika Suzuki bangun keesokan paginya, dia terlambat bangun dan mendapati bahwa jam makernya tidak berfungsi dengan baik. Dia tidak hanya berlari keluar kamar untuk menanyakan waktu kepada istrinya bernama Mitsue, tetapi dia juga menemukan bahwa tidak ada satupun jam yang berfungsi dengan baik. Sebagai akibat dari kehilangan daya, Mitsue memberitahukan kepadanya bahwa segala sesuatu yang ditenagai oleh listrik sudah tidak lagi berfungsi. Ketika Yui bangun, dia terkejut melihat HP dan AC tidak berfungsi dengan baik. Suzuki mencoba menggunakan telepon untuk menghubungi penyedia listrik, namun telepon itu sendiri tidak berfungsi. Dengan tergesa-gesa, sang ayah dan anak-anaknya berpakaian dan bersiap-siap untuk berangkat ke tempat kerja dan sekolah masing-masing. Setelah melihat sejumlah besar orang menunggu lift datang, mereka dengan cepat menemukan bahwa lift juga terhenti karena pemadaman listrik. Saat semua orang dari lantai bawah turun ke bawah, mereka bingung dengan pemadaman listrik yang tidak terduga dan mengejutkan. Suzuki sudah terlambat dari jadwal, jadi dia bergegas menuju stasiun kereta api hanya untuk mendapati bahwa di sana sudah penuh sesak. Ternyata, pemadaman listrik telah menyebabkan kereta api terhenti, yang berarti bahwa mereka tidak akan dapat menggunakannya sampai pemberitahuan lebih lanjut. Ketika mereka mencoba untuk naik bus sebagai alternatif, mereka menemukan bahwa semua sistem yang ditenagai oleh listrik tidak berfungsi. Kenji terlihat mengendarai sepeda ke sekolah pada saat yang sama ketika semuanya terjadi. Kota metropolitan yang biasanya sibuk, kini terlihat sepi dengan tidak ada mobil yang dikendarai. Setelah melanjutkan bersepeda, Kenji yang kebingungan menyadari bahwa semua orang berjalan kaki ke tempat kerja. Bahkan 4 orang dewasa yang iri pada anak itu melihat sepedanya. Ternyata pintu masuk otomatis ditutup ketika Suzuki akhirnya muncul di tempat kerjanya. Lebih buruk lagi, tidak ada arloji mereka yang berfungsi dengan baik, yang berarti bahwa mereka tidak tahu waktu saat ini. Setelah merenung sejenak, 2 orang rekan kerjanya memutuskan untuk memecahkan pintu kaca dan masuk ke dalam gedung untuk memulai tugas mereka. Kesadaran bahwa komputer di tempat kerja juga kehabisan daya dengan cepat memunculkan gelombang kesedihan bagi mereka. Sementara itu, Mitsue mendiskusikan pemadaman listrik dengan teman-temannya di luar apartemen tempat mereka bertemu. Teman-temannya bergegas ke toko untuk membeli lilin untuk malam itu. Ini membuat Mitsue menjadi bingung, tetapi dia memutuskan untuk mengikuti teman-temannya meskipun dia yakin bahwa listrik akan pulih pada malam hari. Orang-orang mengisi makanan, minuman, dan persediaan di supermarket. Mitsue memasok perbekalan termasuk makanan dan air. Untuk membayar barang belanjaannya, Mitsue mengikuti pola yang sama dan menunggu dalam antrian yang panjang. Kasir mengatakan bahwa mereka hanya akan menerima transaksi tunai, karena mesin-mesin tidak berfungsi dengan baik. Ketika hal ini terjadi, ada beberapa orang yang keluar dari antrean untuk menarik uang dari ATM, hanya untuk menemukan bahwa ATM itu sendiri tidak berfungsi dengan baik. Meskipun demikian, mereka yang bekerja di tempat kerja Suzuki menyadari bahwa ini bukan pemadaman listrik biasa. Tetapi meskipun demikian, mereka tidak yakin dengan penyebab spesifik dari masalah itu. Alhasil atasan mereka memulangkan mereka pada hari itu, karena mereka tidak dapat bekerja tanpa komputer. Suzuki mengunjungi toko sepeda dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Karena pemadaman listrik, harga sepeda menjadi lebih mahal dari biasanya. Namun Suzuki tetap memutuskan untuk membeli sepeda. Keluarga Suzuki menikmati makan malam yang tenang bersama, menyalakan lilin di seluruh rumah dan menyantap makanan mereka dalam keheningan. Saat memasuki kamar kecil, Kenji mendapati bahwa toilet tidak menyiram, dan pada saat yang sama keran juga berhenti berfungsi. Tidak jelas bagi Yui mengapa keran tidak berfungsi dengan baik, karena pemadaman listrik seharusnya tidak menyebabkan hal ini. Setelah makan malam selesai, anak-anak kembali ke kamar mereka seperti biasa. Namun mereka cepat bosan, karena mereka tidak dapat menggunakan internet, HP mereka, ataupun menonton Wins film yang membahas film yang beneran mantap-mantap, bukan mantap-mantap yang itu ya. Setelah itu seluruh keluarga pergi ke balkon, di mana mereka semua melihat ke langit. Kegelapan kota membuat cahaya bintang-bintang lebih terlihat. Setelah sekian lama, keluarga ini akhirnya bisa menghabiskan waktu yang berarti bersama. Pemadaman listrik sudah berlangsung selama 3 hari, dan apartemen tempat keluarga itu tinggal dalam kondisi yang sangat buruk. Karena kurangnya air yang tersedia, piring kotor menumpuk di wastafel, dan pakaian kotor ada di sekitar apartemen. Hanya dalam waktu 3 hari, cara hidup masyarakat telah mengalami perubahan yang signifikan akibat ketiadaan listrik. Pada hari itu di tempat kerja Suzuki, atasannya meminta agar semua karyawan tidak masuk kerja sampai listrik pulih. Si atasan memohon kepada Suzuki untuk mengurus keluarganya daripada bekerja, tetapi Suzuki membalas dengan berargumen bahwa jika mereka tidak bekerja, mereka tidak akan menghasilkan duit. Fakta bahwa mereka akan segera kehabisan makanan dan air adalah salah satu alasan mengapa dia percaya bahwa hidup di kota metropolitan seperti Tokyo akan sangat menantang dalam situasi seperti ini. Suzuki mengamati rekan kerja seniornya dan keluarganya yang berangkat ke pedesaan saat mereka berada di luar kantor. Pada saat yang sama, Suzuki mempertimbangkan untuk melakukan hal yang sama, tetapi dia masih menyimpan harapan bahwa semuanya akan kembali normal. Setelah beberapa waktu berlalu, kita menyaksikan Mitsue berjalan menuju tangki air terdekat untuk mengambil air. Namun dia dan kerumunan orang lainnya terpaksa kembali, karena tangki airnya sudah hampir habis. Sementara itu, Suzuki pergi ke bank untuk mengambil sejumlah duit, tetapi dia kembali setelah didorong oleh massa.
Pada titik ini, pemadaman listrik sudah berlangsung selama 7 hari. Semua pabrik terpaksa menutup pintunya karena pemadaman listrik. Bisnis yang menjual bahan makanan dan persediaan telah kehabisan stok barang, dan kantor-kantor serta sekolah-sekolah telah ditutup. Karena jumlah orang yang pergi ke daerah pedesaan terus meningkat, keluarga Suzuki membuat keputusan untuk pindah ke pedesaan juga. Setelah itu mereka bangun pagi-pagi sekali keesokan harinya, mengumpulkan barang-barang mereka, dan mengendarai sepeda keluar apartemen. Mitsue ditemani oleh Suzuki yang mengendarai sepedanya, sementara anak-anak bersepeda sendiri. Mereka harus membeli air minum di tengah perjalanan, tetapi setiap toko menjualnya dengan harga selangit. Bahkan ada yang menjual sampai 200 ribuan rupiah per botol air minum. Tetapi Mitsue memanfaatkan situasi ini dan membeli air minum dengan harga yang wajar. Mereka berhenti di sebuah lokasi untuk bersantai dan makan untuk hari itu. Dan kemudian mereka segera berangkat setelah menyelesaikan apa yang harus mereka selesaikan. Ketika mereka akhirnya tiba di bandara, mereka ingin naik ke pesawat terbang yang akan membawa mereka ke kampung halaman Mitsue, tempat ayahnya tinggal di sebuah desa. Namun ketika mereka melihat kerumunan orang di luar bandara yang melakukan protes kepada pihak berwenang, mereka dipenuhi dengan kesedihan. Mereka diberitahu bahwa pesawat masih beroperasi secara normal. Tetapi menurut informasi yang dikumpulkan, ternyata penerbangan dibatalkan belum lama ini dan tidak akan dilanjutkan sampai listrik pulih. Karena mereka tidak punya tempat lain untuk dituju, keluarga itu tinggal di sebuah hotel. Pemilik hotel mengeksploitasi situasi mereka dengan mengenakan tarif selangit. Namun keluarga itu tidak menyuarakan kritik apapun. Yui menyarankan agar mereka melakukan perjalanan dan kembali ke rumah pada malam hari. Tetapi Suzuki mengaku bahwa tidak ada makanan atau air yang tersisa di Tokyo, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk tetap tinggal di sana. Alhasil, mereka terpaksa harus mengendarai sepeda untuk mencapai desa tujuan mereka. Keesokan harinya, Kenji dan Yui mengunjungi toko buku untuk mendapatkan peta yang akan membantu mereka dalam menavigasi berbagai tujuan. Sementara itu, orang tua Suzuki menukar 2 botol alkohol dan beberapa makanan, karena si penjual tidak menerima duit ataupun emas dan menerapkan kembali sistem barter, dengan tujuan untuk mendapatkan beras. Setelah itu keluarga ini melanjutkan petualangan mereka. Setelah beberapa jam berkendara, mereka akhirnya sampai di jalan raya di mana sejumlah orang lain juga menuju ke pedesaan. Pada sore hari, mereka berhenti di sebuah camp dan memutuskan untuk bermalam dengan penyintas lain. Sepasang suami istri mengamati mereka meneguk air dan meminta air, tetapi keluarga itu mengatakan bahwa mereka telah menghabiskan semua botol air dan tinggal beberapa yang tersisa. Setelah menyantap makanan, mereka akhirnya tertidur. Tetapi mereka terbangun karena seorang pria yang mencuri botol air, jadi Kenji mengejarnya, tetapi dia segera menghentikan pengejarannya, karena ternyata si pria membutuhkan botol air untuk bayinya. Keesokan harinya, mereka melanjutkan pencarian mereka dan akhirnya menemukan diri mereka di sebuah terowongan yang suram dan penuh dengan sesuatu yang mereka kira menakutkan. Jadi mereka meminta salah satu nenek penjaga terowongan dengan membayarnya, dan akhirnya mereka pun dibantu untuk melewatinya. Sudah 16 hari sejak pemadaman listrik terjadi. Keluarga itu sedang berdiri di tepi sungai ketika mereka menyadari bahwa mereka telah menghabiskan botol air terakhir mereka. Karena tidak ada pilihan lain, Suzuki harus meminum air langsung dari sungai. Keluarga itu terpaksa meninggalkan sepeda dan harta benda mereka, sehingga mereka bisa mengungsi ke bawah jembatan saat badai besar melanda tak lama setelah mereka meninggalkan tepi sungai. Saat kembali ke sepeda mereka setelah badai, mereka menemukan bahwa salah satu ban sepeda mereka telah rusak. Selain itu, semua persediaan makanan dan pakaian mereka telah hancur. Ketika mereka semakin dekat ke kota, anak-anak memutuskan untuk mencari makanan dan air, tetapi Mitsue harus menemani Suzuki yang terkena diare setelah sembarangan meminum air dari sungai. Terlepas dari kegembiraan mereka, mereka menemukan bahwa area makanan di supermarket telah habis. Kenji berusaha mencari ban sepeda, tetapi semua pilihan yang tersedia sudah habis. Setelah itu dia menemukan air aki, yang tidak lebih dari air suling yang dapat dikonsumsi. Di saat itu Yui menemukan makanan kucing, dan kemudian dia mulai berpikir untuk mengonsumsinya. Dia mencobanya untuk pertama kali, dan akhirnya dia pun menganggap makanan kucing itu menjijikkan. Namun agar keluarga itu bisa hidup, mereka terpaksa membuat pertimbangan untuk tetap mengonsumsinya. Mereka memulai pencarian mereka sekali lagi setelah Kenji menambal ban dengan casing HP-nya. Selama seminggu, mereka bertahan hidup dengan makanan kucing dan air dari baterai, dan pada hari ke-22 mereka bertahan hidup, mereka bertemu dengan sekelompok orang yang sedang berkemah. Para peserta camping mengajari mereka tentang tanaman yang dapat dimakan yang dapat ditemukan di sepanjang pinggir jalan. Nantinya setelah listrik pulih, salah satu dari mereka berjanji untuk mengirim kepada mereka foto yang mereka ambil dari keluarga itu dengan menggunakan kamera yang tidak menggunakan teknologi digital. Setelah melakukan perjalanan bersama selama beberapa jam, mereka saling berpisah untuk melanjutkan perjalanan mereka masing-masing. Pada hari ke-43, mereka tiba di depan sebuah akuarium, di mana penduduk setempat mengkonsumsi ikan yang telah mereka tangkap. Keluarga ini merasa lega bisa bergabung dalam antrian, karena mereka hanya memiliki sedikit makanan yang tersisa. Namun ketika tiba waktunya, semuanya telah habis. Suzuki mendesak orang yang menjual ikan untuk menyumbangkan sebagian dari ikan itu kepada anak-anak, tetapi orang itu mengabaikan kedua permintaannya. Perjalanan berlanjut dengan keluarga itu yang menjadi tidak puas, yang akhirnya kelelahan, karena kurangnya makanan dan air yang bisa mereka dapatkan. Suatu hari, mereka menemukan diri mereka berada di sebuah ladang di mana Suzuki sedang bersiap-siap untuk memakan seekor serangga dengan penuh semangat. Tetapi pada saat itu mereka melihat seekor BABI di sekitarnya.
Meskipun mereka lapar, keluarga Suzuki merasa lega saat dia berhasil menangkap BABI itu, tetapi mereka ragu-ragu untuk memotongnya. Pada saat itu seorang pria menghampiri mereka dan mulai memotong BABI itu sendiri. Tanaka adalah namanya, dan dia meminta bantuan keluarga itu untuk mengangkut BABI itu ke tempat tujuan. Di kediamannya, dia menyediakan makan siang untuk keluarga sebagai suguhan istimewa. Akibat kelaparan mereka selama beberapa hari terakhir, mereka mengkonsumsinya secara keseluruhan. Selama seminggu ke depan, mereka terus tinggal bersama Tanaka. Namun pada akhirnya mereka memutuskan untuk memulai perjalanan mereka ke desa sekali lagi. Mereka sampai di tempat tujuan melalui sungai 3 hari kemudian. Ternyata peta yang mereka ikuti sudah ketinggalan zaman, dan alhasil, mereka harus menyeberangi sungai untuk mencapai tujuan mereka. Mereka membuat rakit darurat dari potongan-potongan kayu dan berhasil membawa Mitsue dan Yui ke seberang sungai. Selanjutnya, Suzuki dan Kenji kembali ke lokasi sepeda. Meskipun demikian, hujan mulai turun pada saat yang sama dan air mulai mengalir lebih cepat, membawa Suzuki bersamanya, dan akhirnya dia pun menghilang. Meskipun Kenji sudah berusaha sekuat tenaga, namun wig ayahnya adalah satu-satunya benda yang berhasil dia selamatkan dari sungai. Berpikir Suzuki sudah habis hidupnya, keluarga itu berkumpul di tepi sungai untuk mengungkapkan kesedihan mereka. Setelah beberapa waktu berlalu, mereka kembali berjalan kaki dan melanjutkan perjalanan. Ketiga orang itu dapat bertahan hidup hingga hari ke-94, karena makanan yang mereka simpan dari Tanaka. Mereka sedang berjalan-jalan di sepanjang rel kereta api, sampai tiba-tiba beberapa anjing menyerang Mitsue, menyebabkan dia terjatuh dari jalan setapak. Setibanya di sana, anak-anak menemukan bahwa ibu mereka mengalami patah kaki. Meskipun mereka berhasil mengembalikannya ke jalur kereta api, anjing-anjing itu menyerangnya sekali lagi. Tepat pada saat itu mereka mendengar suara kereta api uap. Ketika kereta api berhenti di rel untuk menjemput keluarga itu, mereka sangat gembira di luar imajinasi. Karena menggunakan bahan bakar batu bara, kereta ini masih bisa beroperasi. Orang-orang di dalam kereta api mengobati luka Mitsue, dan keluarga itu menerima bantuan. Pada adegan berikutnya, terlihat mayat Suzuki yang terseret arus sungai. Tetapi dalam kejadian yang beruntung, ternyata dia mampu membangkitkan dirinya dan berjalan menuju kendaraan petani di dekatnya. Tepat pada saat itu kereta api uap yang ditumpangi keluarganya lewat. Untuk menarik perhatian publik, Suzuki memanfaatkan flare yang dia simpan sebelumnya untuk memunculkan asap. Setelah menunggu lama, kereta api akhirnya berhenti, dan akhirnya keluarga itu pun bersatu kembali dengan penuh sukacita. Kereta api kemudian membawanya ke lokasi yang mereka tuju. Sampai di beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka bertemu dengan ayah Mitsue dan mulai tinggal bersamanya. 2 tahun dan 126 hari telah berlalu sejak pemadaman listrik, seperti yang ditunjukkan dalam skenario berikut ini. Selama beberapa tahun terakhir, keluarga Suzuki telah tinggal di desa yang indah. Memancing dan membuat pakaian mereka sendiri adalah 2 aktivitas yang membuat mereka merasa senang dalam hidup. Pada suatu hari, Suzuki terbangun oleh suara jam weker. Ternyata aliran listrik sudah aktif kembali, membuat seluruh masyarakat menjadi terbangun. Selain itu, telepon mulai berdering, dan bola lampu mulai berfungsi. Tidak ada yang tahu pasti apa yang membuat listrik kembali menyala, tetapi semua orang cukup tercengang dengan berita itu. Setelah beberapa minggu, keluarga itu kembali ke cara hidup mereka sebelumnya di Tokyo. Menurut laporan di media, pemadaman listrik yang berlangsung selama 2,5 tahun itu disebabkan oleh solar flare yang berasal dari matahari. Sejumlah orang berpendapat bahwa hal itu dilakukan oleh kelompok teroris, namun demikian motifnya belum diketahui. Pemadaman listrik menanamkan rasa penghargaan terhadap aspek-aspek kecil kehidupan yang sebelumnya mereka anggap remeh. Berkat tantangan yang sudah mereka atasi, keluarga Suzuki yang sebelumnya tidak begitu peduli satu sama lain, menjadi lebih dekat daripada sebelumnya. Film diakhiri dengan keluarga Suzuki yang diperlihatkan sebuah foto yang diambil oleh seseorang yang tidak dikenal, dan akhirnya mereka pun hidup berbahagia.